warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran sejarah. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita bertemu di jam pertama sehingga kalian masih fresh. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu pada pertemuan minggu lalu kita membahas kerajaan Kalingga, ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Mataram kuno. Ya, kira-kira di antara kalian ada yang tahu kerajaan Mataram kuno terletak di mana? Silakan dibuka atlas atau petanya masing-masing, ya. Tapi sebelum kita mulai, Ibu akan mengadakan pretest dulu terhadap kalian terlebih dahulu untuk mengingatkan kembali sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas, kita diskusikan pada minggu yang lalu. Kira-kira ada 2 pertanyaan yang akan Ibu lontarkan ke kalian. Tolong disimak. Hanya mengingat tentang kerajaan Kalingga dan Sriwijaya sebelumnya. Bagaimanakah kepemimpinan Ratu Sima di Kalingga? Oke, itu sebagai satu. Kemudian untuk mengulas ke kerajaan Sriwijaya, mudah-mudahan kalian ingat kembali mengapa Sriwijaya bisa berkembang menjadi sebagai kerajaan maritim terbesar di Sumatera. Nah, itu pretest dari Ibu ya, untuk mengingatkan kembali pada kalian. Ya. Baiklah, untuk tindak lanjut mempelajari materi pada pertemuan kali ini, kita tadi sudah singgung bahwa kita akan belajar tentang kerajaan Mataram kuno. Kalian jangan salah ya, antara Mataram kuno dengan Mataram Islam atau Mataram Islam itu tidak ada keterkaitan, hanya sama dalam hal nama saja. Oke? Jadi Ibu di sini akan menyampaikan ke kalian secara sepintas tentang kerajaan Mataram, di mana nanti untuk kerajaan Mataram ini setelah Ibu memberikan penjelasan secara singkat, nanti Ibu akan menerapkan diskusi pada kalian untuk membahas materi tentang kerajaan Mataram kuno. Tapi sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu ya tentang letak dari kerajaan Mataram kuno. Seperti kita ketahui, kerajaan Mataram kuno itu terletak di daerah Jawa Tengah yang kurang lebih berdiri pada sekitar abad ke-8. Mengapa demikian? Ini berdasarkan catatan sumber sejarah. Yang pertama adalah prasasti, di mana prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Klurak, prasasti Kedu ataupun prasasti Balitung itu yang memperkuat fakta. Kemudian juga ada sumber berita ekstern yang berasal dari luar, yaitu berita dari Cina. Nanti kalian bisa melihat peta lokasi kerajaan Mataram kuno, ya. Nanti kalian bisa melihat di atlas di situ, ya, tentang kerajaan Mataram kuno yang kurang lebih terletak di wilayah Jawa Tengah, ya. Kemudian bagaimanakah sistem politik atau perkembangan pemerintahan di kerajaan Mataram kuno? Jadi raja yang memerintah di kerajaan Mataram itu terbagi menjadi 2, jadi ada Wangsa Sailendra dan juga ada Wangsa Sanjaya. Tetapi yang akan Ibu jelaskan di sini adalah yang pertama dari Dapunta Sailendra atau Wangsa Sailendra, ya. Di mana di sini Rasana sebagai raja pertama Mataram, ya. Kemudian turun nanti yang akhirnya pecah menjadi Wangsa Sanjaya, turun ke Sanjaya, ya. Di mana pemerintahan Sanjaya itu nanti berkisar antara tahun 7017 Masehi sampai dengan 780 Masehi, ya. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh dinasti Sanjaya di sini? Jadi dinasti Sanjaya membangun bangunan suci ya berupa lingga yang berada di atas Gunung Wukir ya.
Kemudian bangunan tersebut merupakan lambang keberhasilan dari Raja Sanjaya. Kemudian Raja Sanjaya wafat digantikan oleh Rakai Panangkaran yang beragama Buddha, ya. Nah, membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk pendeta agama Buddha. Pembangunan dilakukan di Kalasan, ya. Makanya kita mengenal dengan yang namanya Candi Kalasan, ya. Nah, kemudian, kalau untuk gambar nanti kalian bisa melihat tampilannya di proyektor yang ditampilkan, ya, gambar-gambar. Kemudian Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno itu ternyata bercorak dari dua, yaitu Hindu dan Buddha. Kalau Hindu itu terletak di Jawa bagian utara, ya, Jawa Tengah bagian utara. Sedangkan kalau Buddhanya itu terletak di Jawa Tengah bagian selatan. Kita bisa mendapatkan bukti-bukti kalau pengaruh Hindu di Kerajaan Mataram terletak di Jawa Tengah bagian utara, yaitu adanya candi-candi kompleks di Pegunungan Dieng, ya. Kemudian Gedong Songo, ya, seperti itu. Kemudian kalau di wilayah bagian Jawa bagian selatan kita akan tahu nanti ada peninggalan berupa Candi Ngawen, Candi Mendut, Candi Pawon, dan yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Nah, itu yang membedakan. Kemudian di sini, ya, ternyata kerajaan Mataram kuno juga tidak terlepas dari yang namanya perselisihan, persaingan ataupun persengketaan, ya, atau perebutan kekuasaan. Di sini terjadi pada masa Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Rakai Pikatan, ya, terjadi perselisihan dengan Balaputra Dewa. Akan tetapi kemudian Balaputra Dewa kalah dan akhirnya melarikan diri ke Sumatera dan menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya, yang seperti kita tahu di pembahasan sebelumnya bahwa Raja Balaputra Dewa berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya ke puncak kejayaan, ya. Kemudian pasca terjadinya perebutan kekuasaan, daerah kekuasaan Mataram semakin luas dan semakin berkembang, ya. Raja-raja yang memerintah nanti bisa kalian lihat di silsilah baik dinasti Sailendra ataupun dinasti Sanjaya, ya. Tuh. Kemudian, apa yang menyebabkan Kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran? Ini ada beberapa opini atau pendapat ataupun teori. Yang pertama itu karena letak geografis Kerajaan Mataram di Jawa Tengah itu dianggap kurang strategis karena berada di daerah-daerah yang banyak pegunungan berapi, contohnya seperti Gunung Merapi, dan itu memang nanti membuktikan bahwa salah satunya adalah perpindahan Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu terjadi karena oleh letusan Gunung Merapi, ya, bencana alam, ya, itu. Kemudian hasil-hasil kebudayaan dari Kerajaan Mataram kuno bisa kita lihat berupa Candi Borobudur yang paling banyak diminati, banyak dilihat, dan merupakan lambang dari 7 keajaiban dunia yang sudah terdaftar di UNESCO, ya. Tuh. Kemudian Ibu lanjutkan juga ada Candi Prambanan. Kalau Candi Borobudur kita tahu itu merupakan dari peninggalan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Sedangkan kalau Candi Prambanan ini merupakan candi dari dinasti Sanjaya yang berkebudayaan atau beragama Hindu, ya. Tuh, banyak sebetulnya contoh-contoh nanti bisa dilihat. Nah, sekarang kita tinggal melihat. Jadi kita bisa melihat Candi Borobudur, bisa melihat Candi Prambanan dan candi-candi lain yang lainnya. Kira-kira anak-anak di antara kalian nilai-nilai apa yang dapat diambil dari keberadaan kedua candi tersebut? Oke. Kita bisa melihat di sini ada wujud toleransi yang sangat terjalin dengan baik antara Hindu dengan Buddha. Ya, salah satunya di situ dibuktikan dengan adanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemudian juga dalam bidang politik yaitu terjadinya perkawinan politik antara Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani, ya.
Nah, itulah merupakan nilai-nilai yang bisa kita ambil bahwa namanya toleransi itu sangat penting untuk kita junjung tinggi, ya. Oke. Nah, itu materi yang Ibu akan sampaikan ke kalian, tetapi nanti Ibu akan membagi kelompok ini menjadi beberapa kelompok, ya, untuk melaksanakan diskusi, mungkin untuk melengkapi lagi literatur dari kalian. Jadi sebagai bahan diskusinya nanti kelas ini silahkan nanti kalian bagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari maksimal 5 siswa, ya. Setiap kelompok nanti membahas permasalahan tentang kerajaan Mataram kuno ini selama kurang lebih 20 atau 25 menit, ya. Jadi itu yang Ibu tugaskan. Nanti bisa kalian tugasnya tidak usah buat makalah, jadi kalian buat dalam bentuk portofolio saja, ya. Itu tugas dari Ibu yang akan dipresentasikan oleh kelompok masing-masing di pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan dan pembagian kelompok untuk masing-masing kelompok. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas atensinya dari kalian yang masih semangat, ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.